Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz dari kelas MJ20H. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tugas manajemen strategi dengan topik pembahasan posisi objektif. Saya ingin membahas tentang analisis dari Gojek, analisis objektif, goals, dan purpose. Bisnis merupakan suatu usaha yang dilakukan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan orang lain, mulai dari sumber primer dan sekunder, sehingga memperoleh laba atau keuntungan dua arah dari pihak produsen dan konsumen. Bisnis untuk memenuhi kebutuhan orang lain mesti melihat perkembangan teknologi. Oleh karena itu, inovasi bisnis berbasis teknologi adalah jawaban yang dimiliki oleh setiap masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Mengatakan fokus utama inovasi adalah penciptaan gagasan baru yang ada gilirannya akan diimplementasikan dalam produk baru, proses baru, atau adapun tujuan utama proses inovasi adalah memberikan dan menyalurkan nilai pelanggan yang lebih baik. Masyarakat Indonesia sudah tidak asing akan mendengar kata Gojek, yang merupakan jasa angkutan yang berbasis teknologi yang digunakan sebagian besar masyarakat untuk berpergian mulai dari berangkat bekerja, ke sekolah, atau pesawat tempat. Gojek didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim yang berawal hanya menawarkan layanan transportasi berbasis ojek online. Sedangkan pada tahun 2015, perusahaan Gojek menggunakan aplikasi berbasis mobile untuk memudahkan pemesanan dan telah menambahkan lini bisnisnya menjadi layanan pesan antar, pesan makanan, layanan cleaning service, layanan angkut barang, layanan kulit, layanan gaya hidup seperti salon dan pijat. Badan Pusat Statistik BPS merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 4 di tahun 2018 sebesar 5,17% secara year on year. Dilansir liputan.com 2019 mengatakan bahwa pendongkrakan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yakni sektor jasa atau non-tradable. Menurut Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara dalam sidik 2019 mengatakan bahwa kontribusi Gojek yang merupakan unicorn pertama di Indonesia cukup banyak berkontribusi bagi ekonomi Indonesia sebesar 40 triliunan rupiah. Sedangkan bisnis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan. Profesor L. Ardiki mengatakan bahwa bisnis adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan terutama dengan tujuan menghasilkan laba untuk kepentingan mereka atas kegiatan yang dilakukan. Sedangkan L.H. Hani menjelaskan bisnis sebagai aktivitas manusia yang diarahkan untuk menghasilkan atau memperoleh kekayaan melalui pembelian dan penjualan barang. Dan menurut F.J. Hopper mengatakan bisnis berarti seluruh bidang perdagangan dan industri yang kompleks, industri dasar, industri pengolahan dan manufaktur, serta jaringan layanan tambahan di distribusi, perbankan, asuransi, transportasi, sebagainya yang melayani dan melakukan penetrasi antara dunia bisnis secara keseluruhan. Menelisik perusahaan unicorn pertama di Indonesia, Gojek yang merupakan perusahaan jasa yang ada di Indonesia bergerak di bidang transportasi dan pelayanan sebagaimana dijelaskan oleh FC Hopper. Bisnis mencakup bidang perdagangan baik dari transportasi dan sebagainya. Gojek juga suatu kegiatan yang menguntungkan antara
mitra Gojek yaitu driver Gojek dan para pedagang yang terdaftar dalam aplikasi Gojek sebagai menyokong dari kegiatan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan primer seperti yang dikatakan oleh Profesor LRGI. Adanya tujuan menghasilkan laba atas kegiatan yang dilakukan baik dari mitra Gojek dan para pedagang yang terdaftar di dalam aplikasi. Pembahasan yang saya ingin jelaskan tentang objektif. Bagaimana objektif, goal, and purpose dalam perusahaan Gojek? Objektif adalah hal spesifik yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan yang biasa digunakan untuk fokus, terutama tentang hal-hal yang telah secara resmi dibahas dan disepakati dalam bisnis, politik, dan sebagainya. Dalam perusahaan Gojek, objektif seperti spesifik yang akan dicapai oleh perusahaan yang telah disepakati dan diresmikan adalah 3 pilar Gojek, yaitu 1. Speed, pelayanan kami cepat dan kami terus belajar dan tumbuh dari pengalaman. 2. Innovation, kami bekerja keras untuk terus meningkatkan layanan kami sehingga mereka memberikan lebih banyak kemudahan bagi pengguna. Lalu nomor 3, social impact, kami berupaya menciptakan dampak sosial sebanyak mungkin bagi pengguna Gojek. Goals adalah sesuatu yang penting yang diharapkan dapat dicapai di masa depan. Meskipun mungkin membutuhkan waktu yang lama, menimbang goals yang ada dalam perusahaan Gojek dapat dilihat dari mission perusahaan yang kini meningkatkan kesejahteraan sosial dengan memastikan efisiensi di pasar. Dengan teknologi kami berusaha untuk menyebarkan dampak sosial yang positif dengan meningkatkan pendapatan mitra Gojek dan memastikan standar kehidupan yang lebih baik untuk diri mereka dan juga keluarga mereka. Purpose adalah apa yang ingin dicapai ketika perusahaan melakukan sesuatu, alasan perusahaan melakukan atau merencanakan sesuatu, dan hal yang ini dicapai ketika perusahaan melakukan. Landasan mission dari perusahaan Gojek adalah gerakan sosial atau social responsibility untuk meningkatkan kesejahteraan dan mata pencarian pekerja di berbagai sektor informal. Mitra yang bergabung dengan perusahaannya, mereka mengatakan telah memiliki meningkatkan pendapatan dan telah menjangkau lebih banyak pelanggan melalui bergabungnya di Gojek. Dalam usaha mencapai kesejahteraan perusahaan Gojek, memberikan akses asuransi kesehatan dan kecelakaan, layanan keuangan dan asuransi, serta pembayaran otomatis yang terjangkau bagi mitranya. Sedangkan selanjutnya saya akan membahas analisis penentu objektif menggunakan SMART framework. SMART adalah kepanjangan dari 5 langkah dalam penetapan tujuan, yaitu spesifik, measurable atau terukur, achievable atau dapat dicapai, relevan, dan time-bound atau tenggat waktu. Metode ini biasanya digunakan untuk menetapkan rencana karir ataupun bisnis agar bisa mencapai target. Spesifik pada PT Gojek adalah analisis spesifik, merupakan komponen dari analisis SMART yang mana bertujuan agar mudah dipahami oleh seluruh anggota PT Gojek Indonesia. Seperti yang diterapkan oleh Gojek pada visinya, yaitu dapat membantu memperbaiki struktur internal transportasi Indonesia dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari. Di sini mungkin maksudnya adalah PT Gojek visinya ingin memudahkan untuk
masyarakat umum untuk melakukan kegiatan berangkat kerja, berangkat sekolah, maupun ingin memberi makan di saat waktu sedang ada kegiatan dengan pesan GoFood, atau ingin dengan dengan gosen yang dimana kita berangkat kerja dan lupa membawa sebuah dokumen, jadi bisa dipesan melalui gosen dari rumah untuk diantar oleh mitra Gojek ke kantor. Sedangkan selanjutnya measurable bukan indikator yang terukur jelas, konkret, serta mampu menjadi motivasi bagi karyawan. Dalam perkembangannya sudah tercatat sejak awal tahun 2015, banyak user yang mengunduh aplikasi Gojek dan mencapai 650 ribu orang, dengan pertumbuhan pengojek bisa mencapai 10.000 orang yang tergabung. Gojek juga sudah melebarkan sayapnya ke Bali, Bandung, Surabaya, Semarang, dan Medan, serta kota-kota besar yang ada di Indonesia. Dan Basra ini mungkin Gojek, PT Gojek ingin melayani semua masyarakat umum dengan kegiatan atau pelatihan yang konkret untuk memotivasi para mitra atau karyawan untuk selalu berjasa bagi masyarakat umum dalam melayani transportasi publik. Reachable. Sejak peluncuran aplikasi ini pada tahun 2010, Gojek telah tumbuh menjadi on-demand mobile platform dan aplikasi terdepan yang menyediakan berbagai layanan lengkap, mulai dari transportasi, logistik, pembayaran, layanan antar makan, layanan on-demand yang lainnya. Mungkin di sini dengan adanya Gojek ataupun apa namanya pembayaran kayak semacam GoRed atau GoPay untuk memudahkan masyarakat umum untuk melakukan pembayaran melalui scan QR ataupun dengan membayar makanan di kafe-kafe atau rumah makan. Selanjutnya ada reliable, yaitu bagaimana suatu perusahaan dapat menerapkan kebijakan yang sesuai dengan realita yang sedang dijalani. Begitu pun dengan Gojek, semakin tahun semakin berbagai layanan on-demand, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sehari dengan baik melalui aplikasi. Mungkin di sini dijelaskan dengan pelayanan dari aplikasi Gojek, masyarakat umum bisa dengan mudah melakukan transaksi melalui GoPay ataupun pembayaran melalui transfer melalui GoPay demi kelancaran masyarakat umum di masa milenial ini. Selanjutnya ada time bound, yaitu memiliki tenggang waktu atau kemampuan untuk mencapai tujuan dengan waktu tertentu. Dengan mengandalkan evaluasi jika terdapat pembaharuan yang berkesinambungan agar tercipta pelayanan yang maksimal. Per Desember 2020 sudah lebih dari 11 juta mitra usaha yang bergabung dan 10 juta pengguna aktif bulanan dalam Monthly Active User atau MAU. Dan pada tahun 2021, Gojek melakukan merger dengan Tokopedia menjadi guru foto. Mohon maaf karena jaringannya tidak baik, maka saya akan melanjutkan dan akan
akan saya ulangi tentang pembahasan time bound, yang itu memiliki waktu atau kemampuan untuk mencapai tujuan dengan waktu tertentu dan mengadakan evaluasi jika terdapat pembaruan yang berkesinambungan agar tercipta pelayanan yang maksimal. Per Desember 2020 sudah lebih dari 11 juta mitra usaha yang bergabung dengan dan 10 juta pengguna aktif bulanan melalui monthly active user atau MAU. Dan pada tahun 2021 Gojek melakukan merger dengan Tokopedia dengan yang menjadi grup Goto. Pembentukan grup ini mengombinasikan tiga layanan, yaitu e-commerce, on-demand, dan layanan keuangan dan pembayaran dalam satu ekosistem. Kemudian grup ini akan menjangkau sekitar 140 juta masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam akses sistem keuangan di Indonesia. Menurut saya, objektif dari PT Gojek Indonesia adalah sudah jelas seperti yang dicanangkan sebagai visi mereka, yaitu untuk memberi kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari. Dan hal itu menurut saya sudah tercapai karena saat ini banyak masyarakat yang menggunakan aplikasi Gojek untuk membantu kegiatan sehari seperti kegiatan transportasi online dan lain-lain seperti transaksi untuk makan di restoran atau bersantai berdiskusi sambil minum kopi di kedai kopi dengan menggunakan scan QRIS dan serta untuk mentransfer ke payment atau rekening bank lain dan sebagainya. Demikian yang bisa saya jelaskan dari topik objektif tentang PT Gojek. Selebihnya kurang lebih kami mohon maaf. Saya Abdul Aziz dari kelas MG24. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.